Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selamat berakhir pekan. Harapan kita bersama masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menggunakan LRT Jakarta tidak sekedar sampai di stasiun Velodrome. Dari stasiun Pegangsaan 2 akan segera terrealisasi, di mana para pekerja saat ini sedang mempersiapkan proses pengecoran ataupun bagian atas dari layang LRT, girder-girder baja yang sudah tersambung satu sama lain sehingga bisa ditaruh rel dan nantinya akan dilakukan uji coba trek pada bulan September atau di sekitar minggu depan. Kemudian ini adalah proses penyambungan yang kita lihat di minggu lalu di mana adanya box girder yang melengkung, kemudian segmen per segmennya disambungkan satu persatu sehingga terbentuk seperti ini ya. Dan sampailah di pilar yang berada di paling ujung stasiun Velodrome sehingga terhubung dengan rel kereta yang saat ini masih terputus. Proses penyambungan dan pekerjaan yang dilakukan di sini diteruskan siang dan malam, ya termasuk juga hari libur, sehingga dapat selesai ya. Kita doakan sesuai dengan ekspektasi dan harapan masyarakat untuk dapat menggunakan moda transportasi ini bahkan sampai ke Manggarai atau ke Dukuh Atas. Di bagian bawah dari area yang sedang dikerjakan proses penyambungan terdapat rekayasa lalu lintas sehingga arus kendaraan harus mengikuti hasil rekayasa ataupun arah-arah yang sudah dibuat agar pekerjaan tetap dapat berlangsung dan juga arus lalu lintas dapat mengalir walaupun terkadang ada ketersendatan. Nah, kurang lebih desain yang ada di perempatan Pemuda Rawamangun adalah seperti ini. Jadi, layang LRT Jakarta dari arah stasiun Velodrome itu berbelok ke arah Jalan Pemuda, kemudian nanti akan menyusuri Jalan Pemuda menuju ke stasiun Rawamangun, stasiun pertama ke arah Manggarai. Nah, di sini yang kita lihat adalah JPO, ya. JPO-nya sebenarnya lurus di sisi timur dari stasiun LRT Velodrome. Langsung saja dari bawah kita dapat melihat layang dari LRT Jakarta di sini yang tersambung menggunakan box girder baja itu sedang dipersiapkan bagian sisi atasnya diperlebar agar dapat dilakukan pengecoran. Setelah pengecoran nantinya sambil menunggu mungkin kering ya di bagian pinggir di sini juga disiapkan proses pembuatan pagar ataupun dinding dari jalur layang LRT Jakarta tersebut. Ke arah perempatan Pemuda Rawamangun memang pilar 3B yang kita lihat di sini agak lebih rendah mengingat jalur layang LRT Jakarta di sisi stasiun Velodrome kurang lebih akan sejajar dengan pilar 3B ini. Untuk pilar 2B yang berada di sudut stadion Velodrome, di mana tadi di situ ada pos polisi ya. Saat ini sudah berdiri kokoh, kemudian juga sudah tersambung menggunakan girder baja melengkung menuju ke arah pilar 1B yang ada di depan stasiun Velodrome. Area pekerjaan terkadang ditutup dengan barrier plastik seperti ini atau juga dengan barrier beton. Nah, nampaknya untuk area yang di sudut sini mungkin sudah akan bisa dilewati ya. Karena pekerjaan pengangkatan yang penting adalah menaikkan beton ataupun juga baja-baja girder ke atas. Nah, itu membutuhkan space sehingga memakan jalur-jalur dari jalan yang dilewati oleh kendaraan bermotor. Kita akan menyeberang ke sisi depan. Tampak di bagian depan ini ada satu penopang ya, tiang baja di sana, ada rangka baja untuk memastikan ya lengkung ini dapat kuat, kokoh, kemudian tentunya nanti akan dilanjutkan dengan pengecoran dan pemasangan rel. Nah, mungkin akan dibuka ya tiang yang sebagai penopang tersebut karena nantinya tidak ada tiang di bagian sana. Ini memang agak panjang spannya ya. Lalu tiang 2B ya yang kita lihat di sini itu bagian pierhead-nya tidak ada yang ke arah sana ya, hanya ada ke arah sini dan memang perlunya untuk sebagai penumpu bagi girder baja
yang melengkung ke arah stasiun Velodrome. Tadi di gambar yang kita lihat JPO-nya ada di sebelah sisi barat ya, di sini crossing dengan layang LRT Jakarta. Namun JPO-nya secara real itu ada di sisi kanan kita atau di sisi timur dari stasiun Velodrome. Di bagian atas terdapat para pekerja yang menyelesaikan proses-proses melanjutkan pengecoran ya, persiapan pengecoran, karena bukan hanya box girder saja, tetapi ada bagian pinggirnya yang akan diperlebar dan sisi tengahnya disambung. Ini kalau kita lihat dari bawah. Pekerjaan ini masuk ke zone 1, kemudian fase 1B ini kita harapkan nanti di tahun 2026 dapat tersambung secara utuh sampai ke Manggarai. Baik, di depan di sebelah kanan ini adalah pilar 1B, dan pilar 1B ini terhubung menggunakan girder baja ke arah pilar 2B yang ada di sudut tadi Stadion Velodrome ataupun pos bantu polisi. Kemudian yang tersambung lagi ke pilar persis di depan stasiun Velodrome, di sini menggunakan girder beton ya. Kemudian girder beton ini disambung di sisi tengah dan juga ke arah pinggir, dipersiapkan untuk dipasang bondex, kemudian akan dilakukan pengecoran. Tadi yang kita lihat di bagian atas bahkan sudah ada perakitan dari besi-besi fabrikasi dan nampaknya akan segera dilanjutkan dengan proses pengecoran. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya, perempatan Rawamangun Pemuda dan juga jalan balap sepeda yang ada di depan kita. Sementara untuk jalan balap sepeda di sini sudah agak lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya, karena proses yang ada di sisi bawah itu sudah lebih banyak selesainya dan dilanjutkan dengan sisi atas. Ini adalah peta jaringan LRT Jakarta yang kita bisa lihat di forum diskusi ya, Transjakarta, kemudian juga Jaklingko. Nah, secara utuh Pegangsaan 2 itu yang sekarang sedang beroperasi ya, dari tahun 2019 sampai ke Velodrome melalui stasiun-stasiun Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas Equestrian, dan Velodrome sendiri. Nah, masuk ke Jalan Pemuda itu ada stasiun Rawamangun, ini ke arah barat ya. Kemudian stasiun Pramuka setelah menyeberang dari tol, lalu ada Pasar Pramuka, Matraman, dan sampai di Manggarai. Yang kita harapkan lagi hendaknya sampai ke Duku Atas, masuk fase 1C, karena di sana akan ketemu dengan MRT Jakarta, kemudian angkutan transportasi lainnya. Baik, kita akan coba naik lagi ya dari rangkaian kereta LRT Jakarta di sini di stasiun LRT Equestrian. Kita akan ke Velodrome. Dari jadwal yang kita lihat, waktu tunggu kereta adalah 10 menit ya. Nanti mungkin apabila secara keseluruhan jalur fase 1B juga sudah terhubung sampai ke Manggarai atau sampai ke Duku Atas, mungkin kita bisa harapkan waktu tunggu lebih dekat di 8 menit atau sampai ke 5 menit. Nah, ini adalah jadwal-jadwal ya, dalam 1 jam itu ada 6 perjalanan, kemudian sampai ke jam 22 lebih ya di malam hari. Stasiunnya ini kalau kita perhatikan secara fasilitas, kebersihan, dan juga lainnya cukup bagus ya, cukup nyaman. Nah, mungkin yang stasiun-stasiun di jalur baru kita belum tahu ya, harusnya apakah tipe, model, dan lainnya akan mirip. Yang jelas di desainnya agak lebih kotak. Suasana di dalam rangkaian kereta LRT Jakarta di sore hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Agustus, cukup ramai oleh para penumpang. Nah, kalau sampai ke Manggarai nantinya tersambung, mungkin jauh lebih ramai dari ini dikarenakan para pengguna ya, para pengguna transportasi yang ada di sisi kota utara Jakarta saat ini mungkin tidak punya banyak pilihan menuju ke pusat kota. Ya, kemudian mereka menggunakan moda transportasi kendaraan sendiri, apakah itu kendaraan bermotor roda 2 atau juga roda 4.
ujung stasiun Pegangsaan 2 sebenarnya itu dekat ke arah Cakung, arah Semper, ke arah mungkin Priok, dan juga ke arah Koja. Baik, kita sudah sampai di stasiun LRT Velodrome kembali. Di depan kita akan melihat proses-proses yang berlangsung di mana pekerjaan persiapan pengecoran sedang dilakukan oleh para pekerja ya di sore hari ini. Tampak besi-besi fabrikasi sudah dibentangkan di sisi atas, kemudian di bagian pinggir ada pemasangan net ya. Di sana net diperlukan untuk mengamankan material-material yang ada di atas tidak jatuh ke bawah, dikarenakan di bagian bawah dipakai oleh jalur kendaraan bermotor. Nah, ujung rel saat ini adalah seperti ini nih. Rel dari LRT Jakarta. Ya, rel ini sudah ada dari tahun 2019, kemudian sekarang sebentar lagi akan disambungkan ke arah perempatan dan berbelok menuju ke Jalan Pemuda, serta akan dicoba di bulan September, mungkin di akhir September. Kita teruskan ke arah halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Nah, stasiun ini tersambung menggunakan jembatan penyeberangan orang. Di sini kita akan scan kartu prepaid terlebih dahulu, karena ini adalah gate keluar. Namun, walaupun ini gate keluar, tidak ada langsung keluar ke area jalan di sisi bawah ya. Ini khusus untuk menyambungkan stasiun Velodrome dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Tampak para pekerja di sini beraktivitas dan besi-besi fabrikasi sudah secara sempurna terbentang di bagian atas dari dek yang dipersiapkan ataupun nanti akan menjadi jalan bagi penempatan rel LRT Jakarta ya, rangkaian keretanya. Tentunya sesuai dengan standar keamanan, para pekerja di sini menggunakan atribut-atribut lengkap pada saat bekerja. Salah satunya yang kita lihat adalah belt pengaman. Ini penting karena berada di ketinggian. Semoga proses-proses ini berjalan lancar dan keselamatan tetap menjadi nomor satu untuk diprioritaskan. Di bagian atas dari rangka-rangka baja ataupun girder baja yang ada di sini ada semacam besi-besi kecil ya, berbaris. Jadinya lengkungnya adalah seperti ini kalau kita lihat dari sisi atas. Nah, ke arah Jalan Pemuda yang kita perhatikan itu sebenarnya sudah ada penempatan dari bantalan-bantalan rel kereta, kemudian juga relnya, terutama di bagian yang sudah selesai pengecoran ya, pembuatan dek, dan bantalan-bantalan rel tersebut ditaruh di atas dek ataupun jalur rel kereta yang sudah dicor, seperti yang ada di ujung sana. Bahkan jalur tersebut juga sudah ada dindingnya di kedua sisi untuk melindungi area rel. LRT Jakarta. Oke, untuk pilar yang 1B itu masih ditutup dengan panel-panel ya di pinggir jalan balap sepeda. Mungkin masih ada material-material yang ada di sisi bawah. Kemudian area ini juga akan dilanjutkan dengan pemasangan semacam penopang-penopang di bagian pinggir untuk melebarkan bagian dek ataupun area yang akan dilakukan pengecoran. Nah, ini makin jelas semacam kawat panjang yang memang ditaruh, dibentangkan di antara girder-girder ya, sepanjang girder-girder yang sudah tersambung agar para pekerja dapat menyangkutkan beltnya ke sana dan menjadi aman. Bagian bawah di dalam area ujung Stadion Velodrome terdapat material-material masih. Yang material-material tersebut ada rangka-rangka baja, kemudian juga ada bentang-bentang baja. Arus lalu lintas dari arah barat ya di Jalan Pemuda di sini di perempatan Pemuda Rawamangun
agak menyempit di sisi depan Ion Mall dikarenakan adanya tadi 2 penopang baja di sisi jalan ya. Nah, di ujung sana ada tenda, kemudian kita juga dapat melihat sudah ada rel nampaknya. Untuk para pejalan kaki masih dapat melewati sisi bawah trotoar yang ada di ujung perempatan ya. Tapi nanti pada saat pengecoran mungkin akan ditutup dan dialihkan ke sisi arah mall nampaknya. Bagi sahabat non Indonesia yang akan melewati area ini terutama pada pagi hari, kemungkinan akan mengalami kepadatan khususnya yang ke arah stasiun Rawamangun yang ada di sana, kemudian khususnya lagi yang arah perempatan Pemuda Rawamangun dari arah barat ya pada sore hari. Jadi kalau bisa memang dapat dihindari, dan area ini juga bukan ganjil genap, dan area lainnya tentu di sekitar Pulau Mas atau di sekitar Ngurah Rai juga sama, masih dapat dilewati oleh kendaraan tanpa harus mematuhi aturan ganjil genap. Dari atas Transjakarta kita bisa melihat lengkungnya seperti ini ya, nanti ini akan menjadi satu keunikan lah lalu lintas yang ada di perempatan Ion Mall ataupun Pemuda Rawamangun yang tadinya tidak ada menjadi ada ya. Kemudian jalur ini akan terus lagi sampai ke Pramuka, kemudian Matraman, Jalan Tambak, dan sampai ke Manggarai. Nah, ke arah Manggarai di Jalan Tambak kita sudah juga lihat tiang-tiang yang sudah tinggi sekali dipersiapkan ya. Tunggu video berikutnya. Halte Transjakarta yang ada di sini ya, halte Velodrome, itu berada di bawah layang dari LRT Jakarta yang ini. Nah, apakah nanti halte ini akan direvitalisasi? Kita belum tahu karena halte ini tidak tersambung dengan stasiun Rawamangun. Di bagian atas halte ini dibentangkan girder baja yang cukup panjang. Nantinya akan seperti yang di kanan ya, di mana bagian atas dari girder baja tersebut dicor dan dibuat dindingnya. Memang belum selesai sepenuhnya proses pengecoran, namun yang kita lihat dari setiap pilar yang ada itu tersambung satu sama lain menuju ke arah stasiun Rawamangun yang ada di depan sana. Alat-alat berat dikerahkan di sini untuk menaikkan material-material yang diperlukan untuk proses pengecoran, seperti rangka-rangka besi ini untuk melanjutkan pelebaran dari sisi dek ya ataupun lantai yang nantinya akan ditaruh rel. Nah, di sini menyempit ya dari arus lalu lintas, hanya mungkin 2 lajur hitungannya ya, karena ada lajur sepedanya plus ada 1,5 lajur dan ditutup dengan barrier beton plus panel yang ada. Sedikit lagi ujung dari pilar yang ada di sini akan tersambung dengan girder yang ada di sisi seberang ya. Ini akan diangkat segera. Biasanya proses pengangkatan dari girder baja ini adalah di malam hari ya. Kemudian di sini masih ditopang, tepatnya di atas dari stasiun halte Transjakarta Sunan Giri ya. Nah, halte inilah yang akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang ada di depan. Nampaknya di sini rangka baja sudah dilepas ya semuanya. Kemudian bagian sisi atas stasiun ini mulai tersambung dengan girder beton, lantai-lantainya, kemudian termasuk lantai paling atas lagi untuk peron. Jadi tinggal dilanjutkan dengan pekerjaan pembuatan lantai ya di atas dari girder tadi, pengecoran, kemudian juga untuk area peron. Melanjutkan perjalanan menuju ke arah perempatan Jalan Pemuda yang bertemu dengan Jalan Pramuka dan crossing dengan tol. Di sini dapat kita lihat tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang LRT Jakarta yang sudah berdiri. Jadi tadinya ini dalam proses pembangunan, di mana yang
pernah kita saksikan itu adalah seperti yang ada di depan. Adanya besi-besi fabrikasi sampai ke atas ya, tulang-tulang besi yang dipersiapkan agar dapat dicor membentuk sebuah pilar yang sempurna. Nanti disambungkan satu sama lain menggunakan girder-girder, apakah itu beton atau juga girder baja. Kendaraan-kendaraan pada saat konstruksi memang keluar masuk dari area pembangunan, jadi bagi kendaraan lainnya, kendaraan pribadi, kendaraan umum, mungkin ya akan ada semacam penyetopan ya. Kita berikan kesempatan bagi kendaraan-kendaraan yang membawa material ya, kemudian kendaraan pekerja, agar lebih lancar prosesnya dan nanti kita bisa nikmati layang LRT Jakarta yang memanfaatkan moda transportasi baru yang ada di sini, melanjutkan stasiun Velodrome ke arah Manggarai menjadi tersambung secara utuh dan mempercepat akses menuju ke pusat kota Jakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.